Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membaca ayat yang ke-27 dan seterusnya dari surah Maryam. Mungkin bisa dilihat ke mushafnya, ayat yang ke-27. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka Maryam pun membawa bayinya itu, membawa putranya kepada kaumnya. Maka mereka pun berkata, "Ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya." Sungguh engkau telah mendatangkan sesuatu kemungkaran yang sangat besar. Maka pada ayat ini, ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah Maryam setelah beliau melahirkan seorang diri di bawah sebatang pohon kurma. Mau tidak mau, Maryam harus kembali kepada kaumnya. Dia hanyalah seorang wanita lemah. Tidak mungkin dia meninggalkan keluarganya dan kaumnya. Naam. Dia pun kembali kepada kaumnya dalam keadaan melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah kemarin terhadap Maryam? Fa imma tarayinna minal bashari ahadan, wahai Maryam, jika kamu berjumpa dengan seorang manusia kelak setelah kamu kembali, faquli, katakan kepadanya, inni nadhartu lirrahmani sawma, sungguh saya bernadar untuk Allah yang Maha Rahman untuk berpuasa. Apa bentuk puasanya? Falan ukallimal yauma
insiya. Saya tidak akan berbicara kepada seorang insan pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam untuk diam, jangan bicara. Siapapun yang kamu ketemui, isyaratkan kepadanya bahwa saya berpuasa untuk Allah, tidak akan berbicara kepada siapapun. Nah, dan perhatikan ketaatan Maryam alaiha salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya ujian yang sangat berat ini, ujian yang luar biasa, fitnah besar melanda diri Maryam tatkala dia melahirkan tanpa seorang suami. Nah, Allah perintahkan dia untuk diam, jangan bicara apa-apa. Maryam pun kembali membawa bayinya dalam keadaan diam. Coba lihat ya. Padahal kalau menurut pandangan kita, inilah saatnya Maryam bicara untuk membersihkan dirinya, menjelaskan kepada mereka tuduhan-tuduhan mereka selama ini. Iya kan? Tapi justru Allah perintahkan diam, Maryam pun diam. Maryam tidak mengatakan, tidak, saya tidak mau diam, harus bicara. Saya tidak salah. Saya di atas kebenaran. Saya tidak seperti yang mereka tuduhkan. Maryam tidak seperti itu. Ketika Allah perintahkan diam, beliau diam. Isyaratkan kepada manusia, saya berpuasa untuk tidak akan bicara kepada siapapun. Maka dia pun kembali kepada kaumnya, membawa bayinya. Otomatis kaumnya langsung komentar. Apa komentar kaumnya? Qalu ya Maryam. Mereka pun berkata, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh kamu telah membawa suatu kemungkaran yang sangat besar. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ay amran aziman. Suatu perkara atau suatu permasalahan yang sangat besar. Dia membawa seorang bayi yang tidak diketahui siapa bapaknya. Nah, Maryam tidak menjelaskan bahwa ini bukan anak zina. Saya tidak pernah berzina. Karena dijelaskan pun mereka tidak akan percaya. Ya kan? Iya. Tapi lihat jamaah sekalian, buah dari sebuah ketaatan nanti. Iya. Buah dari sebuah ketaatan dari Maryam, dia akan dapatkan gantinya yang lebih baik. Maka kaumnya berkata, sungguh engkau mendatangkan sesuatu yang sangat besar. Kemungkaran yang sangat besar, wahai Maryam. Ya. Apa reaksi Maryam? Diam. Ya, karena memang diperintah oleh Allah untuk diam. Kaumnya kembali berkata, ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Ayahmu itu bukanlah orang yang biasa melakukan kejelekan, dan ibumu bukanlah seorang wanita yang baghiyya, wanita yang pendosa, pelaku maksiat. Nah, di sini mereka mengatakan, wahai saudarinya Harun. Siapa Harun yang dimaksud di sini? Di sini ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Harun di sini adalah Harun ibnu Imran, saudara dari Musa bin Imran. Nah, di sini kan Maryam bintu
Imran juga katanya. Jadi cocokkan seperti itu. Tapi ini dibantah oleh para ulama ahli tarikh bahwa itu tidak benar karena Maryam tidak bersaudara dengan Nabi Harun maupun Nabi Musa. Kenapa? Karena zamannya itu sangat jauh, masanya itu sangat jauh. Jelas ya? Maryam masanya itu di belakang, sementara Musa masih jauh di atas. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa Harun di sini adalah seorang yang ada di tengah kaum mereka itu adalah orang yang paling bejat, paling fajir, pelaku maksiat. Maka kalau ada pelaku maksiat disandarkan kepada itu. Makanya Maryam dikatakan wahai saudarinya Harun, yakni si pelaku maksiat itu. Karena Maryam sudah divonis sebagai wanita pezina. Jelas ya? Ada juga yang berpendapat bahwa Harun itu adalah nama seorang lelaki yang dikenal di tengah Bani Israel ketika itu adalah seorang lelaki yang salih, ahli ibadah. Maka Maryam disamakan wahai saudarinya Harun, yakni di dalam ibadah. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya ukhta Harun ay ya syabihata Harun fil ibadah. Wahai saudarinya Harun, maknanya adalah wahai wanita yang serupa dengan Harun di dalam ibadah. Jadi sekali lagi dia bukan Nabi Harun, jelas ya? Tapi dia adalah seorang lelaki yang salih, ahli ibadah yang semisal dengan Maryam. Iya. Dan penyandaran ini pun sebenarnya adalah bentuk hinaan kepada Maryam, iya kan? Ya, tekanan batin untuk beliau. Wahai saudarinya Harun yang ahli ibadah, kenapa kamu berzina? Kenapa kamu lakukan perbuatan keji ini? Ya, begitu makna ucapan mereka ya. Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Itu sudah bentuk hinaan. Tambah lagi. Makana abuki imra'a sau'in. Bapakmu itu bukanlah orang yang biasa melakukan kejelekan. Kamu dari keluarga baik-baik. Kamu terkenal dari keluarga yang salih, yang berpegang teguh kepada agama. Kenapa kamu lakukan kekejian ini? Semakin bertambah tekanan terhadap Maryam. Coba lihat ya. Seandainya perempuan biasa ini sudah tidak tahan mulutnya untuk bicara. Betul? Ya. Terlebih lagi ya, seorang wanita yang punya 50.000 kata. Atau berapa kata kah? Nah, tidak tahan untuk bicara sudah. Tapi Maryam taat kepada Allah, diperintah untuk diam. Sampai di situ celaan kaumnya? Belum. Ditambah lagi disebutkan ibunya. Wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu itu bukanlah wanita pendosa. Kenapa kamu tidak ikuti ibumu? La haula wala quwata illa billah. Ayahnya sudah dibawa-bawa, ibunya juga sudah dibawa-bawa. Naam. Semakin berat tekanan pada Maryam alaiha salatu wassalam. Apa yang bisa dilakukan oleh Maryam? Kata Allah, fa asyarat ilaih. Maryam hanya berisyarat kepada bayinya. Karena dia sudah sampaikan bahwa saya berpuasa tidak akan bicara kepada siapapun. Pertanyaan-pertanyaan kalian itu saya tidak jawab. Tapi dia hanya menunjuk ke
kepada bayinya. Artinya apa? Tanya ke dia. Jawabannya ada sama dia. Untuk menyingkap semua fitnah yang kalian tuduhkan kepada saya, tanya kepada bayi ini. Jelas ya? Ketika Maryam memerintahkan mereka bertanya kepada si bayi, mereka justru berkata, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami bisa bicara kepada anak yang masih berada di dalam ayunan? Bayi yang masih berada di dalam ayunan. Nah, mustahil bagi mereka. Perhatikan ya. Dan ini memang ya sesuai dengan akal pikiran manusia kan? Bahwa tidak mungkin ya, kita mau tanya kepada anak bayi, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ketika mereka mengatakan qalu kaifa nukallima ketika mereka mengatakan kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana mungkin kami bisa bicara kepada anak yang masih berada dalam ayunan? Kata beliau, ai innahum lammastarabu fi amriha wastankaru qadiyataha wa qalu laha ma qalu mu'ridina biqadfiha wa ramyiha bil firya wa qad kanat yawmuha dhalika sa'imatan fa ahalatil kalamu alayhi wa asharat lahum ila khitabihi wa kalamihi fa qalu mutahakkimina biha dhannina annaha tazdari bihim wa tal'abu bihim kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata beliau, maknanya adalah tatkala mereka mulai meragukan akan urusan Maryam, ya, meragukan akan kesuciannya, dan mereka mengingkari permasalahan pada Maryam ini, dan mereka telah berucap kepada Maryam, ya, mereka telah bicara kepada Maryam dengan banyak sekali pembicaraan, ya, untuk menentang Maryam ini dengan cara apa? Biqadfiha, dengan menuduhnya berzina dan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Sementara pada hari itu Maryam dalam kondisi berpuasa, samitah, bukan saimah tadi ya, samitah, dia diam dan tidak mau berbicara kepada mereka. Maryam hanya berisyarat kepada mereka agar mereka berbicara kepada bayi itu, tanya kepada bayi. Maka mereka pun berkata, dalam keadaan mereka menyangka bahwasanya Maryam ini hanya mempermainkan mereka, melecehkan mereka. Mereka pun berkata, bagaimana mungkin kami bisa bicara kepada anak yang masih berada dalam ayunan? Jadi ketika Maryam berisyarat, mereka justru apa? Tersinggung ya. Masa kita disuruh bicara sama bayi? Iya kan? Seolah-olah Maryam mempermainkan mereka. Kata Suddi rahimahullah, lamma asyarat ilaihi ghadibu. Tatkala Maryam berisyarat menunjuk kepada bayi itu, tanya ke dia, begitu ya isyaratnya,
mereka pun langsung marah. Jadi ucapannya ini, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, ini ucapan kemarahan dari mereka. Merasa dipermainkan, merasa dilecehkan oleh Maryam. Naam, karena diperintahkan pada sesuatu yang mustahil. Dalam keadaan mereka marah, jengkel betul kepada Maryam, tiba-tiba bayi yang berada di dalam ayunan itu berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyebutkan ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Bayi itu pun berkata, saya ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah kelak akan memberikan kepadaku Alkitab, yakni Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan kelak Allah akan menjadikan saya sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah telah menjadikan saya berberkah dimanapun saya berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah memerintahkan saya untuk salat dan berzakat selama saya masih hidup. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk berbakti kepada ibunda saya. Ya, di situ tidak dikatakan biwalidayya, kepada kedua orang tua saya, tidak, tapi biwalidati, saya diperintah untuk berbakti kepada ibu saya. Sebabnya kita semua tahu ya, karena memang beliau tidak punya ayah. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidaklah menjadikan saya sebagai hamba yang congkak, sombong, lagi celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, dan keselamatan atas saya di hari tatkala saya dilahirkan, dan di hari tatkala saya meninggal, dan di hari tatkala saya dibangkitkan kembali untuk hidup. Panjang pembicaraannya bayi ini ya. Nah, jadi sampai ayat yang ke 33 ya. Sampai situ ucapan Isa ibnu Maryam alaihas salatu wassalam. Jadi dia tidak hanya berucap satu dua kata saja, tapi dia bicara panjang lebar kepada kaumnya. Baik, mari kita telaah dari ucapan Isa ibnu Maryam ini. Sebelum kita menelaah jamaah sekalian, perhatikan di sini. Buah dari sebuah ketaatan Maryam, menahan diri untuk bicara, taat, berpuasa dari berbicara kepada siapapun. Tidak perlu dia menjelaskan keadaannya kepada kaumnya. Nah, dijelaskan pun permasalahan akan semakin runyam. Tapi buah dari kesabaran beliau, Allah Subhanahu wa taala turunkan mukjizat yang menjelaskan adalah Allah sendiri melalui lisan Isa ibnu Maryam, yang ketika itu masih apa? Masih bayi. Allah yang menyingkap hakikatnya, dan mau tidak mau mereka harus percaya. Kenapa? Karena ini adalah suatu keluar biasaan. Coba lihat, seandainya Maryam yang jelaskan, saya tidak berzina, saya didatangi oleh malaikat Jibril, ditiupkan kepada saya roh, saya pun hamil, mereka tidak akan percaya, iya kan? Tapi ketika si bayi ini yang bicara, tidak ada jalan bagi mereka kecuali harus percaya. Faham? Iya. Bayi ini yang berbicara, inni abdullah, saya adalah hamba Allah. Atani Alkitab, kelak saya akan diturunkan kepadaku Alkitab. Tidak mungkin ini anak zina. Maka ini pelajaran besar bagi kita jamaah. Tidak semua permasalahan itu harus dijelaskan.
pada sebahagian kondisi kita biarkan, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyingkapnya kelak di kemudian hari. Selama kita berada di atas kebenaran, maka bergembiralah apapun tuduhan manusia terhadap kita. Bisa difahami? Ya, jangan bersedih hati. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai sedikit pun terhadap keadaan-keadaan hambanya. Maryam alaiha salatu wassalam, tatkala permasalahannya sangat rumit ini, Allah Subhanahu wa taala justru perintahkan dia untuk diam. Di masa-masa tatkala manusia itu harusnya sudah berbicara, saat-saat yang harusnya dia bicara, Allah perintahkan diam. Ternyata gantinya adalah putranya yang berbicara. Mau tidak mau mereka harus percaya. Ini sama persis dengan keadaan siapa? Keadaannya Juraij, iya kan? Yang ibunya tersinggung terhadap sikap Juraij yang tidak segera menjawab, tidak segera menjawab panggilan ibunya ketika beliau sholat. Apa yang terjadi? Doa ibunya dikabulkan. Jangan kamu wafatkan Juraij sebelum dia mendapatkan fitnah wanita. Akhirnya benar-benar dia difitnah. Ya, seorang wanita pezina hamil dan mengaku bahwa dia dihamili oleh siapa? Oleh Juraij. Apa yang dikatakan oleh Juraij? Manusia semuanya sudah demo. Ya, ini sudah demo ya, didatangi di tempat apa namanya? Di tempat ibadahnya, di mihrabnya, bahkan dibakar mihrabnya. Bukan cuma ban yang dibakar. Tempat ibadahnya dibakar. Masya Allah. Tapi ini bukan dalil bolehnya demo ya. Ini perbuatan keji yang dilakukan oleh manusia ketika itu. Tidak mau menerima penjelasan Juraij. Ketika itu Juraij diam. Tidak bicara apa-apa. Nah, setelah mereka puas, ya, menuduh Juraij dengan tuduhan-tuduhan keji, menzalimi Juraij, merusak harta benda beliau. Setelah itu apa? Baru Juraij panggil. Iya, saya minta salat 2 rakaat. Bukan bicara, mana mic-nya? Saya orasi juga. Tidak ya? Tapi Juraij minta, saya mau salat 2 rakaat. Salat. Setelah Juraij salat, mana bayi? Mana bayi? Yang dikatakan itu adalah hasil perzinahan saya. Didatangkan ini, anak zinamu. Juraij langsung menekan ke arah pusar daripada bayi itu dan bertanya, "Man abuk?" Siapa bapakmu? Bayinya langsung bicara, "Bapakku adalah penggembala kambing." Pak Kampik Bembek ternyata. Coba lihat ya. Allah berikan pertolongan melalui bayi ini bisa berbicara. Dan Nabi dalam sebuah haditsnya menyebutkan, tidak ada seorang pun bayi yang berbicara dalam keadaan ayunan kecuali 3 bayi saja. Siapa dia? Isa ibn Maryam, bayi yang dalam permasalahan Juraij, kemudian bayi yang apa? Yang ada ingat? Bayi yang digendong oleh ibunya di pinggir jalan, ya kan? Ya, lewat orang bangsawan. Ibunya berkata, "Ya Allah, jadikan anak saya seperti dia, betapa indahnya hidupnya." Tiba-tiba lewat seorang budak yang miskin, dipukuli, dicerca, dituduh pezina, dituduh pencuri dan seterusnya. Dia pun berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan putraku seperti itu."
Ketika dia berdoa, ya Allah jadikan putraku seperti bangsawan itu yang kaya raya, ya. Bayinya justru berdoa, ya Allah jangan jadikan saya seperti dia. Ketika ibunya berdoa, ya Allah jangan jadikan bayi saya ini, anak saya ini seperti budak yang disiksa itu, justru bayinya berkata, ya Allah jadikan saya seperti dia. Dia bisa bicara, ya. Taib. Kenapa? Karena ternyata orang bangsawan yang kaya raya, yang kelihatan enak hidupnya itu adalah seorang koruptor, korupsi, kolusi, dan melakukan berbagai macam kekejian dan kerusakan. Sementara orang yang disiksa tadi, yang lewat itu adalah seorang yang apa? Seorang yang salih, yang baik, tapi karena dia lemah, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, pada akhirnya dia pun disiksa. Naam. 3 bayi ini yang berbicara di dalam ayunan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya. Tayyib. Kita kembali kepada Isa ibnu Maryam. Beliau berkata dalam keadaan dia di dalam ayunan, Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Isa al-Masih bukan anaknya Allah. Nanti pada beberapa ayat berikutnya Allah pun akan membantah ucapan orang-orang yang mengatakan Isa itu adalah ibnullah, anaknya Allah. Tapi Isa di sini mengatakan Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Kalau dia adalah hamba tidak boleh disembah. Kalau dia adalah hamba tidak ada bedanya dengan kita. Dia hamba, kita juga hamba. Kan begitu ya? Bedanya hanya satu. Apa itu? Ataniyal kitab. Ataniyal kitab, kelak saya akan diberikan Alkitab, yakni diturunkan wahyu kepadanya. Itu saja. Dan itu adalah kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan kelak Allah akan menjadikan saya sebagai seorang nabi. Naam. Kemudian kata Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan saya ini berberkah dimanapun saya berada. Allah jadikan saya berberkah dimanapun saya berada. Apa artinya berkah? Dawamul khair wa kathratuhu, tetapnya suatu kebaikan dan semakin bertambah banyaknya dia. Itu namanya berkah. Makanya kalau kita doakan saudara kita, barakallahu fiik, apa artinya? Semoga Allah memberkahimu. Artinya semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu dan kebaikan itu menetap dan semakin bertambah banyak. Jangan lagi ada yang bertanya, terus kenapa kita doakan orang yang menikah, barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu. Artinya supaya bertambah. Ya, tidak ya? Maksudnya kebaikan di dalam pernikahannya itu menetap dan semakin banyak. Kebahagiaannya tetap dan semakin bertambah. Begitu ya? Ini yang diinginkan dengan kalimat berkah. Sering kita dengarkan para ulama kita mendoakan ya saudaranya, barakallahu laka fil mauhubi laka, semoga Allah memberkahimu pada anak yang dianugerahkan kepadamu. Ya, orang yang berberkah anaknya itu akan membawa kebaikan dan semakin bertambah banyak kebaikan-kebaikannya. Orang yang anaknya justru membawa kejelekan dan bencana, itu orang yang tidak berberkah anaknya. Ya, tidak berberkah dalam keturunannya. Ya.
Semoga Allah memberkahimu di dalam hartamu. Semoga Allah memberkahimu di dalam umurmu. Semoga Allah, ini semua doa-doa luar biasa ya. Kalimat berkah ini ya tidak boleh dipandang enteng. Ini doa yang luar biasa. Harusnya kita banyak-banyak saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya dengan keberkahan ini. Berkah dunia dan akhirat. Lihat, di antara nikmat Allah terhadap Nabi Isa, Allah berkahi kehidupan Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, "Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu." Dan Allah jadikan saya ini orang yang berberkah dimanapun saya berada. Kalau dia orang yang berberkah, apakah ya artinya kita semua bisa pergi mengambil berkahnya? Cari barakah? Didatangi, disapu badannya, jabat tangan, dicium tangannya, diusapkan ke seluruh badan supaya pindah barakahnya. Begitu? Ketika dia meludah, langsung diambil, jangan sampai jatuh ke tanah, dibagi-bagi supaya pindah barakahnya. Ini banyak orang yang salah kaprah di dalam masalah keberkahan ini ya. Iya. Apa maknanya? Nabi Isa itu diberkahi oleh Allah dimanapun dia berada. Dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Nah, kata beliau, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu," ay mu'alliman lil khair, amilan bihi, da'iyan ilai, aynama kuntu. Allah jadikan saya berberkah dimanapun saya berada, kata Ibnul Qayyim. Maknanya adalah Allah menjadikan saya orang yang senantiasa mengamalkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, dan mendakwahkan kebaikan dimanapun saya berada. Sehingga orang yang berberkah hidupnya itu adalah orang yang dimanapun dia berada selalu membawa kebaikan. Kebaikan terhadap keluarganya, kebaikan terhadap lingkungannya, kebaikan terhadap bangsa dan negaranya, kebaikan untuk agamanya. Ini orang yang berberkah ini. Tapi kalau ada orang dimanapun dia berada pasti selalu bikin rusuh, wah, ini manusia cilaka ini. Dimanapun dia berada orang tidak merasa tenang. Dimanapun ada demo, di situ dia sebagai oratornya. Dimanapun ada kerusuhan, dia provokatornya. La haula wala quwata illa billah. Tapi kata Al-Imam Ibnul Qayyim, orang yang berberkah hidupnya itu adalah orang yang apa? Selalu mengamalkan kebaikan, membawa kebaikan untuk lingkungannya. Mu'alliman lil khair, senantiasa mengajarkan kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan itu, sehingga akan tercipta lingkungan yang baik yang berada di bawah tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus diupayakan oleh setiap muslim. Nah, bagaimana dia bisa menjadi yang terbaik dan senantiasa membawa kebaikan dimanapun dia berada? Orang yang seperti ini jamaah sekalian adalah orang-orang yang selalu dicari dan dirindukan. Ketika dia tidak ada, dia akan dicari. Orang akan kehilangan. Ketika dia pergi, kepergiannya selalu dirindukan untuk kembali. Kalau bukan orang yang diberkahi, dimanapun dia berada, orang merasa resah. Ketika dia tidak ada, orang bahagia. Ketika dia pergi, orang berdoa, tanapodo dek nanalisu. Mudah-mudahan tidak kembali lagi. Iya kan? Maka jadilah orang yang berberkah dimanapun kita berada. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa celakanya seorang hamba yang tatkala dia meninggal,
tatkala dia meninggal, orang justru istirahat dari kejahatannya. Masyarakatnya istirahat dari kejahatannya, baik kejahatan lisan maupun kejahatan perbuatannya, perbuatan anggota tubuhnya. Nah, itu bukan orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat untuk Nabi Isa dan anugerah dari Allah untuk beliau, ya. Kelak Allah akan jadikan saya berberkah dimanapun saya berada. Kemudian kata beliau, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah perintahkan saya untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dimanapun selama saya masih hidup. Ini dalil yang menunjukkan bahwa salat, zakat ini adalah syariat, bukan hanya ada di dalam agama kita. Jelas ya? Tapi dia adalah syariat yang telah ada sejak zaman dahulu, turun temurun dari para nabi dan rasul Allah. Mereka disyariatkan salat, zakat, dan selalu digandengkan antara salat dengan zakat. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya zakat itu adalah ibadah yang sangat agung, sebagaimana salat itu adalah ibadah yang sangat agung. Salat mewakili ibadah badaniyah yang dilakukan oleh anggota tubuh, zakat yang mewakili apa? Ibadah maliyah, ibadah yang dilakukan dengan harta. Faham ya? Ini menunjukkan Nabi Isa disyariatkan baginya untuk salat dan zakat. Demikian pula nabi-nabi sebelumnya. Demikian pula Rasul kita diperintahkan salat dan zakat. Hanya kaifiyahnya, tata caranya itu yang berbeda-beda. Bisa difahami? Salatnya sama, disyariatkan, tapi kaifiyahnya berbeda. Antara nabi dan rasul yang satu dengan nabi dan rasul yang lainnya. Ya, tata cara pelaksanaan salatnya dan zakatnya yang berbeda-beda. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian di sini Nabi Isa mengatakan wa barram biwalidati, dan saya diperintah untuk berbakti kepada ibu saya. Dan ini adalah ciri seorang anak yang salih, berbakti kepada orang tuanya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan saya seorang yang congkak lagi celaka. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melindungi Nabi Isa alaihi salatu wassalam dari sifat congkak, dan ini sama dengan apa yang diucapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah lahirnya siapa? Nabi Yahya. Yeah. Ini sudah berlalu juga ya. Dalam kisah Nabi Yahya kemarin, ketika Allah memberitakannya kepada Zakaria, disebutkan sifat-sifatnya, diantaranya ini: tidaklah seorang yang congkak. Tapi dalam kisah Nabi Yahya dikatakan walam yakun jabbaran asiyya, ya. Jabbaran asiyya. Kalau di sini jabbaran syaqiyya. Itu perbedaannya. Tapi kedua nabi ini adalah orang yang telah dijanjikan oleh Allah untuknya terhindar dari sifat congkak dan sombong. Kenapa? Karena ini adalah sifat yang sangat jelek. Dan ini adalah sifat yang melahirkan berbagai macam sifat yang buruk yang lainnya, dan melahirkan maksiat yang sangat banyak yang lainnya ketika seorang itu memiliki sifat congkak di dalam dirinya. Bukankah iblis laknatullahi alaih dimurkai oleh Allah, bahkan divonis sebagai makhluk laknat, diusir dari surga? Karena apa? Sifat dasarnya adalah congkak dan sombong. Iya tidak? Coba lihat kesombongannya Jibril. Siapa? Iblis. Ketika dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, apa katanya? Coba lihat ya. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Dasarnya apa?
Aasjudu liman khalaqata tina? Pantaskah saya sujud kepada makhluk yang kamu ciptakan dari tanah? Dalam ayat yang lain, iblis berkata apa? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kamu ciptakan saya dari api, sementara kamu ciptakan dia dari tanah. Dia merasa api lebih mulia daripada tanah. Ya, maka dia pun congkak dan sombong. Karena sifat congkak ini menjadikan dia apa? Maksiat kepada Allah. Diperintah tidak mau melaksanakan. Diperintah tidak mau melaksanakannya. Kalau sifat ini sudah dicabut oleh Allah dari diri seorang hamba, maka itu adalah kebaikan yang sangat besar. Dan ini sudah ternafikan dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian Isa berkata, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Dan keselamatan bagi saya di hari tatkala saya dilahirkan, dan di hari tatkala saya meninggal, dan di hari tatkala saya dibangkitkan kembali untuk hidup, yakni pada hari kiamat. Ini sama persis dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam kisah Nabi Zakaria dan Yahya, bahwasanya Yahya itu juga seorang yang ditetapkan baginya keselamatan di hari dia lahir, di hari tatkala dia meninggal, dan di hari tatkala dia hidup kembali. Tayyib. Sekira sampai sini dulu apa yang bisa kita bahas, ikhwan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah taala dan kita bisa mengambil faedah daripadanya. Nah, wallahu taala a'lam. Sini ada hadiah lagi, Masya Allah. Malam-malam ini bertabur hadiah ya. Kalau bukan jam tangan, kurma atau baju kaos. Mudah-mudahan besok ada motor ya, Insya Allah. Atau minimal iPhone 11. Lebih mahal ya. Khair insyaallah. Pertanyaannya, ya siap-siap, di sini ada jam tangan. Jam tangan merek Rado. Enggak tahu asli atau palsu ini. Mudah-mudahan asli insyaallah. Jadi pertanyaannya, waduh, ribut sekali anak. Apa ini di atas? Kelompok bermain ya? Tayyib. Pertanyaannya, tolong sebutkan kembali ya. Artinya ini sudah kita sebutkan kemarin. Tolong sebutkan kembali ucapan seorang alim berkaitan dengan firman Allah, wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, yaitu ucapan Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah. Silakan lihat catatannya. Tidak apa-apa pakai pelampung. Ayo angkat tangan, berdiri. Tidak ada yang catat? Nah, kenapa Allah menyebutkan di sini keselamatan di hari ketika lahir, kemudian ketika meninggal, dan selamat ketika dibangkitkan kembali? Menurut keterangan Sufyan ibnu Uyainah, apa itu? Sudah dapat Pak Herul? Ayo, angkat tangan. Ini hadiahnya, Masya Allah. Sudah nunggu. Ayo, jangan malu-malu ini.
Fadil, fadal. Silakan berdiri. Gimana keterangannya? Ah? Coba dibuka, saya tidak dengar. Baik, dia akan melihat sebelumnya di situ disebutkan bahwa ditetapkan keselamatan baginya karena kata Sufyan ibnu Uyainah itu adalah saat-saat ketiga keadaan ini, saat-saat ketika manusia merasa sendiri, kesepian, sehingga ketika dia meninggal, ketika dia lahir, ya, dia melihat telah meninggalkan tempat tinggalnya, begitu ya, seperti yang disebutkan tadi Fadil. Taib, fadal. Jazakallahu khairan. Taib, ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.